Sebelumnya viral di media sosial bahwa gaji para anggota dewan naik sebesar 3 juta rupiah per hari. Mereka berkilah bukan naik gaji. Gajinya tetap, tapi tunjangannya yang naik. Dan yang terbesar adalah tunjangan perumahan. 50 juta satu bulan. Dan celakanya Buya, kita juga baru sadar. Ternyata pajak dari gaji yang mereka terima itu juga ditanggung oleh negara. Sementara di daerah kita sedang dipusingkan dengan semakin banyaknya Pemda yang menarik pajak daerah dengan angka yang berlipat-lipat. Ada yang sampai ratusan persen, bahkan ada yang 1000%. Tidak ada warga negara di Indonesia ini yang lebih berat dari umat Islam. Dia diwajibkan pajak, pada waktu yang sama juga diwajibkan zakat. Dan celakanya dua-duanya nggak dikelola secara baik. Halo pemirsa, ketemu lagi di playlist Sudut Pandang bersama Buya Tafta. Playlist ini mengangkat tema-tema aktual dengan pendekatan dan perspektif kritis. Reflektif. Jadi para pemirsa tentu tidak akan dapat info yang bombastis. Akan tetapi setiap tema yang kita akan bahas selalu menarik untuk kita ikuti. Nah, tema hari ini adalah soal jurang kelas yang kian menganga antara rakyat dengan pejabat. Zakat dan pajak. Termasuk ya, ketika masyarakat didorong secara moral untuk membayar pajak dan mengkaitkannya dengan persamaannya dengan kewajiban agama, yaitu bayar zakat, sodako, infak, dan lain-lain. Nah, ini tentu hal yang menarik karena Indonesia sedang mengalami turbulensi dari sisi kebijakan. Kita langsung aja dulu ke Buya ya. Buya, soal jurang yang kian menganga antara rakyat dengan pejabat. Kita tahu anggota DPR kemarin sedang bersukaria. Mereka berjoget senang Naik gaji. karena naik pendapatannya. Mereka berkilah bukan naik gaji. Gajinya tetap, tapi tunjangannya yang naik. Take home pay-nya berarti yang gede. Tunjangannya naik, dan yang terbesar adalah tunjangan perumahan. 50 juta satu bulan. Jadi kalau kita hitung per anggota DPR, taruhlah 50 juta, satu bulan berarti setahun ya 600 juta. Satu anggota DPR. Sementara di daerah kita sedang dipusingkan dengan semakin banyaknya Pemda yang menarik pajak daerah dengan angka yang berlipat-lipat. Ada yang sampai ratusan persen, bahkan ada yang 1000%. Kasus Pati mengindikasikan bahwa rakyat sudah murka, sudah muak. Hari ini di Bone juga terjadi hal yang sama. Rakyat melakukan demonstrasi karena mereka menolak adanya kenaikan pajak daerah. Buya mengamatinya bagaimana? Ya, secara umum saya bisa katakan bahwa para elit politik ya yang punya kuasa untuk membuat kebijakan itu tidak sensitif ya terhadap fakta keras yang ada di bawah, bahwa mereka sedang ada problem yang cukup serius soal ekonomi ini gitu kan. Ya, kita tidak bicara statistik dalam versi resmi yang disampaikan pemerintah ya. Ada angka yang cukup serius penurunan kemiskinan gitu kan, lalu pertumbuhan ekonomi. Oke, abaikan soal-soal yang bersifat teknis, statistik seperti itu ya kan, tapi kita lihatnya lebih pada aspek sisi psikologi masa rakyat yang sekarang ini sedang mengalami tekanan-tekanan ekonomi yang cukup serius ya, berkaitan dengan PHK di mana-mana gitu kan, mencari kerja semakin susah ya kan, macam-macam hal ya kan, sehingga kebijakan seperti itu bukan hanya bias tapi juga tidak sensitif terhadap psikologi masa rakyat yang dalam situasi seperti sekarang ini gitu kan. Pada saat yang sama negara juga terlalu gampang membuat kebijakan soal pajak ini gitu kan. Bahkan Bu Sri Mulyani ya
mulai bawa-bawa agama tuh, ya kan? Kan dari sisi yang lain bisa kita bilang bahwa ini ada kepanikan tertentu nih pada diri Menteri Keuangan ini sehingga dia pinjam frasa agama, ya istilah-istilah agama untuk memberikan penguatan ya terhadap kebijakan dia bahwa ini pajak adalah bagian dari kewajiban agama, kurang lebih kayak gitu kan. Dan itu yang membuat blunder akhirnya. Ya, blunder akhirnya kan apa yang terjadi ya, menurut saya sih agak gagap ya. Walaupun mungkin niatnya benar, substansinya dapat ya. Artinya bahwa pajak untuk kepentingan publik ya kan, bahwa zakat juga untuk kepentingan masyarakat ya, kayak gitu-gitu ya substansinya. Paling tidak kan negara punya klaim seperti itu ya, bahwa pajak apa alasannya kalau bukan untuk kepentingan publik ya kan. Jadi masalahnya Bu ya, memang pajak itu idealnya untuk kemaslahatan banyak orang. Tapi dalam mengeksekusi dan memutuskan uang pajak ini untuk apa, kan negara atau elit nih yang menentukan. Iya. Yang bayar pajak udah nggak dilibatkan lagi. Iya, jadi itu soal deviasinya nanti kan, soal deviasinya. Tapi apa sikap Menteri Keuangan kita ini yang terlalu gampang memperlakukan sama antara pajak dengan zakat ini, walaupun dia bicara pada aspek substansi, ya, ini kan menimbulkan reaksi yang cukup keras, ya, terutama dari kalangan ulama, karena zakat itu kan sebagai kewajiban yang bersifat syar'i, ya punya aturan teknisnya sendiri, ya kan, yang tidak bisa diperlakukan sama dengan pajak. Ya, bukan hanya teknisnya, tapi juga menyangkut substansinya, gitu kan. Misalnya di situ ada aturan yang cukup rigid ya soal zakat itu, bahwa kapan dia dikeluarkan ya, berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan nisabnya ya kan, lalu target yang menerima zakat dan seterusnya, itu kan cukup clear ya aturan-aturan normatifnya itu gitu kan. Sasarannya lebih jelas ya, Tapi kalau pajak, yang siapa yang bisa kontrol umpamanya pajak itu dipakai untuk sebuah membangun infrastruktur yang itu yang paling bisa memanfaatkan elit. Ya. Gitu kan? Kayak gitu. Ya termasuk tadi lah kenaikan Ya, tunjangan rumah. Tunjangan rumah macam-macam. Artinya nggak bisa dikontrol dengan alasan agama. Artinya tidak bisa diperlakukan sama gitu loh. Ya kan? Nah karena itu saya jadi ingat bacaan lama. Kalau nggak salah Kiai Masdar Masudi ya, tokoh intelektual NU yang cukup progresif lah, sebut kayak gitu ya. untuk tidak bilang liberal. Dia bilang gini, kalau nggak salah ingat ya, dalam sebuah bukunya tentang zakat itu, tidak ada warga negara di Indonesia ini yang lebih berat dari umat Islam. Dia diwajibkan pajak, pada waktu yang sama juga diwajibkan zakat. Dan celakanya dua-duanya nggak dikelola secara baik. Iya kan? Ini sebetulnya kritik dia ya terhadap penyelenggaraan zakat dan pajak. Dan itu memang relevan ya kritik. Iya. Artinya tidak menemukan substansinya, karena jadi sebetulnya kalau mau agak serius diskusinya, Kiai Masdar itu untuk mengatakan pajak itu ya emang sama dengan zakat, karena zakat di era awal Islam itu kurang lebih sama dengan pajak, gitu kan. Jadi harusnya orang yang bayar zakat, ya harus dikurangi pajak. Jangan sama, karena tadi bebannya jadi ganda. Iya. Nah, belum pungutan. Saya melihat Menteri Keuangan ini semacam ada unsur kepanikan ya. Tapi target pajak yang juga rendah ya. Iya. Tapi pada yang sama ini yang kelihatan menjadi aneh ya. Kita panik soal pajak sehingga naikkan begitu rupa, tapi pada yang sama dia juga keluarkan dengan cara mudah yang tadi Anda sebut, untuk naikin pendapatan anggota dewan dan seterusnya kayak gitu. Jadi ini kan maksa AMBG terus berjalan. Jadi mengalami kontradiksi pada dirinya gitu. Iya. Pada diri. Dan sepertinya akhirnya Bu Sri Mulyani lebih fokus pada bagaimana memfasilitasi spending, belanja. Karena itu keputusan politik semua. Meskipun dari kalkulasi ekonomi nggak rasional.
Iya. Misalnya MBG, sebelumnya ketika proyek IKN, kan menterinya juga Bu Sri Mulyani. Nah sekarang ramai ya muncul fakta baru bahwa utang kita untuk IKN itu per tahun kira-kira 1 triliun lebih. Untuk sebuah bangunan yang mangkrak itu. Untuk sebuah bangunan yang hanya memfasilitasi berapa ratus ribu orang setiap tahun misalnya ya. Dan itu jaraknya hanya dari Jakarta ke Bandung. Bahkan nggak sampai Bandung. Dan itu kan Bu ya. Sumber pembiayaan terbesar itu ya. Selain dari utang juga kan pajak. Betul. Kayak gitu. Mana bisa diperlakukan sama dengan zakat. Ya, ini kan ya betul. Itu satu hal juga yang agak meremehkan. Iya. Posisi yang sebenarnya secara substansi berbeda antara pajak dengan zakat. Dan masyarakat juga sedang sangat sensitif terhadap soal pajak. Sementara tadi Buya bilang spendingnya juga tidak memikirkan dan mempertimbangkan situasi di bawah gitu ya. Nah, dengan gambaran seperti ini Bu ya, apakah akhirnya mungkin terjadi satu konflik yang bisa disebut sebagai konflik antar kelas ini di Indonesia ini? Iya. Jadi andai kata pun itu terjadi, ini sama sekali nggak ada kaitannya dengan klaim-klaim yang bersifat ideologis ya. Jadi kalau kelas itu kan kadang-kadang kita lalu terasosiasi dengan Marxis, ideologi tertentu, Marxis dan seterusnya kayak gitu-gitu. Padahal itu adalah gejala sosiologis ya. Akibat dari sebuah struktur kekuasaan tertentu yang kurang berpihak pada rakyat kayak gitu, sehingga berbagai sumber pendapatan dan sebagainya itu tidak mengalir untuk kepentingan rakyat terbanyak, tapi bias pada kepentingan sejumlah elit ya. Itulah kemudian frasa oligarki sekarang ini kan ramai dibicarain. Para petani aja udah bisa bilang oligarki sekarang gitu kan. Kalau kita ingat kasus pagar laut, itu kan yang ngomong oligarki itu warga desa, nelayan. Bayangkan coba itu sebuah frasa yang sebetulnya itu menjadi konsumsi kalangan akademis sudah dipakai oleh mereka karena itu menyentuh sentimen kelas sebenarnya gitu. Sebelumnya cuma paham oli sepeda. Sekarang bisa bilang oligarki gitu kan. Jangan dipaksa dia untuk menjelaskan oligarki itu apa. Intinya adalah bahwa kebijakan kita itu tidak berpihak kepada mereka. Kan kayak gitu. Ini kan sejenis sentimen kelas yang mengendap ya. Terus kemudian pada momen tertentu muncul ke permukaan gitu loh. Jadi ini gejala sosiologis yang bersifat alamiah ya kan. Alamiah dalam pengertian bahwa ini nggak bisa dihindarkan. Karena itu mestinya kita harus melakukan review secara lebih menyeluruh tentang problem struktural yang kita alami sekarang ini gitu kan. Kan kalau individu-individunya mungkin baik-baik saja, para kepala daerah terus pejabat tinggi negara ya, mereka sering ngasih sedekah dan sebagainya, tapi kan bukan itu konteksnya. Jadi penyelesaian soal-soal yang bersifat publik nggak bisa diselesaikan dengan kebaikan yang bersifat personal gitu loh, iya kan? Ya, kebaikan itu harus melekat pada sebuah kebijakan yang sistemik, yang struktural kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang mulai peduli soal-soal kayak gitu? Kecuali riak-riak kecil aja di permukaan kan, melalui medsos, melalui diskusi, melalui podcast dan seterusnya, gitu loh. Iya kan? Jadi tidak ada tekanan yang cukup serius dari kelompok civil society ini untuk memberikan evaluasi secara lebih terbuka ya terhadap gejala yang sekarang ini terjadi. Gitu. Bu ya, ini kalau konteksnya anggota DPR balik lagi ya, tadi kan karena soal tunjangan yang naik, macam-macam, ada beberapa komponen yang naik sebenarnya, bukan hanya tunjangan rumah, cuma yang signifikan memang tunjangan rumah. Sebenarnya apakah ini bisa dianggap sebagai upaya pejabat eksekutif, pemerintah, untuk berbaik-baik dengan DPR sehingga ya kebijakan nanti apapun itu, sejelek apapun itu kebijakannya akan distempel oleh DPR sebagai sesuatu yang sah, bisa berjalan. Ya kalau itu kan artinya semangatnya barter. Ya. Semangatnya barter. Artinya gini, sebetulnya memang
anggota dewan itu melakukan kerja-kerja politik yang mengganggu pemerintah sehingga pemerintah harus berbaik begitu rupa. Kan selama ini juga senyap, ya kan? Selama ini kan juga mereka tidak pernah melakukan evaluasi yang bersifat kritis ya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, karena mereka bagian dari pemerintah apa yang disebut dengan koalisi merah putih itu. Ya, dan jangan lupa frasa koalisi merah putih atau pelembagaan koalisi yang disebut merah putih, ya itu juga riwayatnya kan panjang, ya kan, bukan tanpa konsesi, gitu kan. Kalau rakyat punya koalisi One Piece. One Piece sih. Ya, koalisi merah putih itu kan juga produk dari barter. Beberapa partai kan kemudian dikasih kursi di kementerian segala macam kayak gitu-gitu. Jadi kalau umpamanya DPR dipersuasi ya agar mereka tidak berisik dengan cara menaikkan pendapatan mereka secara signifikan seperti itu di tengah situasi ya psikologi rakyat yang sekarang ini lagi gamang, lagi cemas ya, gelap gitu kan. Jadi ya jadi ini tidak produktif ya sebagai kebijakan, dalam pengertian kan menaikkan sesuatu itu tujuannya adalah ada kebaikan yang diharapkan dari situ. Nah sekarang kebaikan apa yang diharapkan dengan cara menaikkan gaji anggota dewan atau take home pay anggota dewan atau tunjangan perumahan tadi? Sisi kebaikan apa yang diharapkan muncul dari itu? Gitu kan? Ya. Kan setiap biaya itu ada akibat yang diharapkan, gitu kan? Dan celakanya Buya, kita juga baru sadar ternyata pajak dari gaji yang mereka terima itu juga ditanggung oleh negara. Kalau kita pegawai swasta, pegawai non pemerintah, ya itu kan pajaknya dibayar sendiri. Iya. Jadi kan sebetulnya tidak ada soal dengan pajak dalam pengertian normal ya. Karena dari mana negara kalau bukan dari pajak, ya kan? Apalagi di Indonesia. Mestinya di Indonesia lebih dari sebutlah kayak Singapura kayak gitu kan. Dia nggak punya kekayaan alam, ya kan? Kita ini punya BUMN, ya. Itu kan bagian dari sumber pendapatan negara mestinya. Tapi kan boncos semua. Ya. Dalam situasi rugi. BUMN rugi saja, itu banyak sekali komisaris di situ. Banyak komisaris, tentimnya tetap besar. Besar. Jadi, saya bukan ekonom, bukan apa. Saya ini kan cuma tamatan pesantren. Ya. Cuma saya menemukan feel kayak gini, ya, menemukan feel kayak gini. Di mana-mana masyarakat cemas ya. Coba kalau kita jalan-jalan, ke pedesaan, ya, kayak gitu-gitu ya. Ya ngobrol aja sama tukang Gojek lah, misal. Itu kita langsung bisa dapatkan kok situasi real yang mereka hadapi sehari-hari. Kemarin saya ada tukang pisang yang dia pikul ya, cukup berat, keliling-keliling nggak laku rupanya ya. Akhirnya mampir ke depan rumah, saya beli, ya kan. Saya bilang ini pisang punya siapa? Punya sendiri apa bukan? Enggak, ini cuma saya ngejualin aja, saya dapat prosentase dari sini gitu kan. Gini Pak, ada nggak ya saya bisa melakukan sesuatu pekerjaan yang saya bisa mendapatkan income, karena rencananya saya mau memberdikan anak saya yang sekolah di SMK. Kayak gitu, ya kan? Mengharukan kan? Kenapa diberhentikan? Ya, kan sekarang biayanya murah ya. Untuk transport aja mereka problem gitu loh. Untuk sekedar ngasih uang jajan, transport kayak gitu. Jadi rencananya mau saya berhentikan tuh gitu. Saya memunculkan kasus ini bahwa orang kayak dia tidak sedikit. Tidak sedikit. Gitu. Tidak sedikit. Jadi kalau umpamanya pertanyaan Anda tadi terkait dengan sentimen kelas, itu bukan dalam pengertian ideologis gitu loh. Ya miskin kaya lah. Ya soal gejala sosiologis saja. Ya kan, kalau sentimen itu pada akhirnya muncul gitu. Karena antara mereka tidak membangun solidaritas dalam pengertian yang terorganisir seperti kerja ideologi. Betul. Gitu. Tapi itu reaksi yang bersifat spontan terhadap fakta bahwa mereka menghadapi hari-hari yang tidak gampang gitu. Menghadapi harian yang cukup berat. Oke Buya, keadaan kita memang miris, tapi kita harus tetap optimis. Iya. Publik ini bisa berbenah. Iya. Demikian pemirsa, bincang kita di sudut pandang dengan Buya Tafta. Semoga bermanfaat.
Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.